pembelajaran apa yang menarik dan inovatif untuk siswa tingkat SD, di mana kita akan menghadirkan seorang narasumber yang berasal dari guru SD Taman Kalijaga Permai. Jangan lupa disimak. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amun Syifa. Saya Risma Fauzia. Di sini kami akan mewawancarai guru SD bagaimana metode pembelajaran yang menarik untuk siswa di sekolah dasar. Nah, di sini kita sudah bersama seorang guru SD. Beliau ini namanya Ibu Siti Komaria. Beliau mengajar di SD Negeri Taman Kalijaga Permai. Ibu sehat? Alhamdulillah. Ya Ibu, di sini kita ingin mengetahui Bu, di era zaman sekarang kan kayak anak-anak tuh pada males gitu kan Bu, belajar di dalam sekolah ataupun di rumah. Itu yang namanya belajar tuh kayak sekarang tuh males gitu kan Bu. Tidak efektif seperti yang zaman dahulu orang-orang pada rajin gitu kan anak-anaknya. Nah, di sini kami ingin mengetahui dan nantinya juga bakal jadi bekal kami ketika mengajar di SD itu bagaimana atau di sekolah lain Bu. Nah, di sini kami ingin mengajukan pertanyaan mengenai apa sih metode pembelajaran yang menarik, kreatif dan bisa membuat siswa nyaman dalam kelasnya. Baiklah. Kalau sesuai dengan pengalaman metode yang biasa Ibu laksanakan dan menarik itu disesuaikan dengan kondisi anak. Kadang anak kan ada ketika datang di sekolah di rumahnya punya masalah, ya. Atau misalnya ada beberapa temannya yang tidak nyaman. Atau bahkan di sini seperti sekolah kami itu selalu ada kegiatan-kegiatan seperti hari ini, ada juga kegiatan yang di luar di lapangan itu otomatis suaranya akan masuk ke dalam. Jadi Ibu sesuaikan saja dengan sikon yang ada. Selama ini sih metodenya kalau untuk metode belajar kan tidak jauh dari namanya metode, pasti ada metode tanya jawab, ceramah, tugas, ya. Nah, karena disesuaikan dengan sikon di sini, Ibu mencoba untuk supaya anak-anak tertarik, ya. Sekarang kan ada dengan menggunakan cara-cara seperti ada permainan, ya. Kemudian ketika mengajar, misalkan ceramah tidak full ceramah, tapi ada selingan, namanya ada speakingnya, ya. Jadi supaya anak tidak jenuh gitu. Kalau dilihat anak sudah bagaimana, jadi dalam rencana pembelajarannya juga kita selipkan seperti itu supaya metode memang metode itu kan hanya ceramah, hanya jawab, diskusi, ya kadang penugasan itu saja, tapi di dalamnya itu ada selingan-selingannya, ya ada selingan-selingannya seperti permainan, ya. Kalau anak mulai jenuh lagi pelajaran apa, nanti anak kita giring dulu, ya bisa dengan berbuku atau bagaimana itu yang sekarang ya istilahnya metode yang bukan hanya sekedar metode tapi ada yang lain supaya pembelajarannya selanjutnya apa nih Bu pendekatan atau filosofi pembelajaran yang diterapkan dalam mengajar di kelas menurut atau pembuatan Ibunya langsung dalam mengajar di kelas bagaimana? Pendekatannya ya. Kalau itu saat ini menggunakannya pakainya pendekatan konstruktivistik. Apa namanya konstruktivistik ya, betul ya. Konstruktivistik ini jadi pembelajarannya disesuaikan dengan pengalaman yang sudah dimiliki oleh siswa. Ya, jadi kita gali kalau misalnya dalam pembelajaran IPA dia sukanya apa? Kan kalau sekarang mah ada namanya asesmen. Jadi sebelum kita mengadakan pembelajaran itu di awal pembelajaran itu sudah tahu karakter anak. Ya, jadi misalnya semester 2 nih ada asesmennya apa. Jadi cita-cita anak apa semuanya sudah ada di situ. Tinggal kita nanti bagaimana cara membuatnya. Nah, di belajarnya itu metode pendekatannya biasanya Ibu pakai itu tadi pendekatan konstruktivistik. Artinya anak itu biasa bekerja kelompok, kemudian hasil kelompoknya itu ada
gitu ya. Jadi mereka akan lebih semangat lagi untuk bekerja sama dan mendapatkan hasil dalam tugas-tugasnya. Kita juga mau bisa dapat juga kayak bisa nggak ibu contohkan gimana sih pembelajarannya saat pembelajarannya ya, dari mulai awal pembelajaran ya. Karena kita kan masih pakainya waktu itu pakai Kurmer ya, kurikulum merdeka ya, dan sekarang memang mulai ya sebenarnya di dalamnya masih ada yang kemarin ibu baru ada namanya itu pembelajaran mendalam ya. Pembelajaran mendalam ini mungkin ada pergantiannya ya dari Kurmer itu, tapi sebenarnya di dalamnya itu tulisan apa yang akan keluar ya, yang tulisan apa yang didapatkan ketika kita lulus ini. Ada beberapa profil karena di Kurmer itu ada pakainya profil belajar Pancasila ya, itu otomatis di dalam pembelajaran itu ada susunan apa namanya, poin-poin penting, urutan dalam pembelajaran. Mulai dari anak masuk kelas berbaris dulu, menyiapkan mental anak dulu. Ketika di dalam kelas nanti anak itu tidak langsung belajar biasanya. Anak itu mereka itu disiapkan di kelas itu ada namanya apa ya, seperti iman-iman kecil itu. Jadi ketika dia datang ke sekolah itu, mana nih di sini ada ya dicontohkan namanya ini zona kehadiran, ada zona kebaikan. Nah zona-zona ini dalam Kurmer itu diterapkan ke anak. Nah nanti ketika dia masuk itu, ketika dia lagi sedih, maka sudah disiapkan, berarti dia masuknya ke yang sedih. Di sini ada ya, kebetulan ada. Kemudian setelah itu kan nanti ibu bisa melihat nih, oh ini kondisi anak. Habis itu baru kita senangkan dulu anak yang lagi sedih, kita hibur dulu dengan seringan-seringan. Setelah anak siap bisa tertawa dan dia akan terus karena dia punya masalah ya. Dari rumahnya. Baru kita masuk mulai dari berdoa, ngasih nanya sampai kepada bertemu. Nah di akhir pembelajaran nanti kita sekolah kita ini punya ya apa namanya, ada untuk apa namanya, kali itu sih tiket keluar. Tiket keluar itu kita laksanakan. Jadi nanti siapa dalam pembelajaran sehari ini, siapa yang bisa menjawab ini, nanti sekolah dia. Jadi anak ditagi ya, anak ditagi. Nah ini ada berhubungan yang kedua. Ketika anak punya tiket keluar berarti dia yang lolos. Ketika tiketnya ditahan berarti dia tidak bisa dalam pelajaran itu. Nanti orang tua akan bertanya kepada anak, nih kenapa tiketnya tidak ada? Ini kan ibu sudah melakukan atau menerapkan pembelajaran yang sangat efektif jadi ya. Hasil untuk siswanya itu apa? Alhamdulillah selama ini di samping pembelajaran juga siswa bukan hanya pengetahuannya saja, tapi sikap mereka juga sudah mulai berubah dan keterampilan mereka juga sudah mulai ada peningkatan. Jadi sudah ada hasil pada produk kita. Kan sekarang tuh eranya teknologi ya Bu ya, dimana kayak pembelajaran juga menggunakan metode-metode yang berdasarkan teknologi gitu ya. Sebelumnya apakah Ibu menggunakan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Kebetulan sekolah kami ada beberapa infografis yang bisa disiapkan, yang bisa kalau memang medianya menggunakan infografis tersebut, media teknologinya dipakai infografis. Ada juga ini bisa atau smartphone. Selanjutnya apa sih yang strategi yang Ibu gunakan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar? Jika kita menggunakan apa, kita tidak semuanya kita dalam mengajar nih misalnya, jadi melibatkan kepada anakku itu melalui tanya jawab atau mereka yang menjelaskan langsung. Biasanya melalui diskusi kelompok, kemudian hasil kelompoknya siapa yang mau ke depan menggantikan guru menjelaskan ini, itu kita melibatkan.
aktif ya Bu ya. Aktif ya, tidak ada yang apa sih namanya yang diam saja. Jadi kita berupaya supaya mengembangkan nalar mereka menjadi lebih bisa berkembang. Dan Ibu sudah memberikan penjelasan mengenai strategi apa yang dilakukan Ibu untuk mencari perhatian siswa dengan supaya anak-anak tuh tertarik untuk belajar. Nah, bagaimana Ibu menyampaikan dengan ada cara memberi kebutuhan siswa dengan belajarnya tuh dengan bebas. Jadi kebutuhan siswa tadi kan Ibu sudah bilang ya, kalau kita ini memang sekolahnya sekolah yang banyak sekali kegiatannya. Kalau memang apa namanya di sininya rame, karena itu langsung memberikan ini apa namanya memberikan tugas dengan membaca atau mengerjakan soal-soal dulu. Tapi kalau sudah sesuai, ya nanti sudah bisa ini baru menggunakan media. Ya media pembelajarannya kita gunakan dulu. Karena percuma kan kita misalkan menayangkan tayangan-tayangan tapi tidak terdengar oleh anak. Ya makanya. Nah video-video ini nanti disesuaikan, diselaraskan dengan soal apa namanya maksudnya dengan tugas-tugas yang tadi sudah diberikan. Nanti kita ambil kesimpulan dari situ cara penyesuaian. Bagaimana Ibu memberikan feedback kepada siswa mengenai kemajuan mereka? Karena tadi Ibu sudah menggunakan metode webinar. Ya. Untuk feedbacknya kepada siswa, sebenarnya feedback itu bukan kepada siswa saja, tapi feedback itu pada diri juga. Kalau untuk kepada siswa, biasanya setelah dia terkelompokkan namanya kelompok-kelompok itu ya kerja kelompok, kemudian siapa yang mau pentas ke depan gitu. Nah ketika mereka pentas ke depan, Ibu sambil menilai. Nanti ketika menilai dia kekurangan apa, nanti diungkapkan pas diambil semua kelompok sudah. Nanti kekurangan di kelompok A, kekurangan di kelompok B. Nanti kedepannya harus bagaimana sebagai feedbacknya. Nah setelah semuanya untuk kelompok itu sudah kita beri feedback dan anak tahu kesalahannya apa dan apa yang harus dilakukan kedepannya sebagai perbaikan pembelajarannya. Nah baru nanti Ibu, anak ini banyak yang tidak menguasai, untuk langsung kepada tindakan dulu. Apakah anak ini diberi tugas di rumah? Kayak evaluasi gitu ya Bu. Iya, diberi evaluasi lanjutan tugas di rumah. Metode pembelajaran ini, apakah Ibu berkolaborasi dengan guru lain dalam merancang metode pembelajarannya dan bagaimana proses kolaborasi tersebut? Kebetulan di kami, sekolah kami ini, hari Jumat ini biasanya itu adalah diberi oleh kepala sekolah. Untuk kami itu selalu ada jadwal itu untuk kolaborasi ini. Ya, mulai dari pemetaan tujuan pembelajaran, kemudian kita kan kebetulan kelasnya paralel. Ya, jadi kita bekerja sama dengan teman yang satu paralelnya itu. Nih hari ini nanti tanggal sekian kita mau apa gitu. Kan kalau kita ada P5-nya mau apa, semua dirancangkan di situ. Ya, jadi kita punya pendapat ini, kemudian pendapat rekan sejawat yang sama-sama satu, kalau itu satu fase lah ibaratnya ya, kita per fase pakainya nanti disebut kolaborasinya. Ya, itu dilaksanakan dengan sampai supaya anak masing-masing berhasil hari Jumat. Dan bukan hanya di sekolah saja, di kami, di gugus kami itu ada namanya KKG. Nah, praktek kelompok kerja guru. Di sana juga nanti misalkan ada guru dapat misalkan dia sudah pelajaran kemana, nanti dia kembangkan di situ gurunya. Nah, di situ nanti kita bekerja kelompok untuk langkah-langkah pembelajaran supaya anak didik kita itu lebih. Jadi bukan hanya di sekolah lintasnya kita guru, tapi juga kami sudah kerja kelompok dengan guru lain dari sekolah lain pada tingkat kampus, namanya KKB.
Ya, maka disitulah kita berinovasi. Oh, metodenya apa nih? Metode yang sudah ibu laksanakan berarti kurang menarik. Misalnya hanya bangun jeruk aja, hanya apa? Ya, maka kita upayakan bagaimana? Misalnya dengan latihan. Atau sekarang ada namanya metodenya, misalnya kita langsung drill, ya latihan langsung di lapangan. Ya, atau ada kata metode karya wisata. Kalau dulu kita keluar lintas sekolah, ya kemana, ya dengan adanya namanya sekarang kan trennya kelas. Kalau dulu namanya karya wisata ya. Nah sekarang sebenarnya objek kelas itu sama dengan karya wisata. Jadi kalau kelas 5 misalnya di seni rupanya ada membatik, yuk kita daerah batik mana ya? Ya kita kunjungi ya dengan tentu saja dengan kesepakatan orang tua juga. Karena kita ini kerjasamanya dengan anak menjadi baik dilaksanakan sama-sama. Kalau untuk secara keseluruhan kebetulan ini kan dari honor ibu tidak di sekolah dasar negeri tapi malah di madrasah. Di madrasah itu ibu umur dari tahun 1995, kemudian diangkat ke SD Taman ini dari 2007. Jadi di SD Taman ini ibu baru mempunyai pengalaman atau mengabdi di sini itu dari 2007. 2007 ke sini berarti kurang lebih 17 tahun. Ya, 17 tahun. Ya. Sebagai generasi penerus bangsa bisa mengabdi kepada negara dan bisa mengembangkan putra putri sebagai calon ya, pembangun atau pelaksana pembangunan di area ya selanjutnya. Ya ini Bu, ada masih pesan Ibu untuk guru Gen Z ya Mbak, yang sedang lama gitu, untuk guru-guru Gen Z mengenai metode belajar yang menarik gitu. Ya. Sebenarnya pengalaman tersebut guru Gen Z ya, berarti yang menggunakan ya, ya. Ketika kita menerapkan itu, jangan lupa memastikan pesertanya melibatkan siswa juga, karena sekarang siswa juga boleh kalau memang membutuhkan. Kita tetap harus mencari mana sekiranya yang sesuai dengan kebutuhan anaknya. Kalau seperti itu kan banyak angkat karena anak SD ya. Jadi gunakan gadget sebaik mungkin, jangan sampai nanti istilahnya kalau memang tidak dipakai kan kita bisa menyesuaikan dengan masalah ya, habis belajar juga ya. Tapi gunakan gadget sebaik mungkin ya, sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian juga bisa sharing ke anak apa yang harus dia lakukan, jangan sampai anak terlena. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama. Sukses semuanya ya. Semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman. Oh iya, tadi kita sudah membahas dan kita juga sudah menanyakan kepada narasumber kita mengenai metode pembelajaran apa dan media pembelajaran apa sih yang menarik di era zaman sekarang. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan mengenai metode pembelajaran dan alat pembelajaran yang digunakan guru pada masa sekarang. Ternyata guru lansia juga mereka tetap menggunakan metode
belajar berdasarkan pengalaman siswa. Jadi pengalaman siswa itu tidak hanya dikembangkan di rumah, tapi pengalaman siswa dikembangkan dalam kelas. Jadi pembelajaran dalam kelas itu tidak hanya mengulas dan mempelajari materi saja, tetapi para guru-guru atau para pengajar juga memberikan ice breaking, terus menambahkan berbagai metode-metode atau alat-alat yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Nah, gitu teman-teman. Nah, mereka juga menggunakan alat pembelajaran, yaitu salah satunya mengenai ekspresi. Jadi, ketika murid datang ke sekolah, guru tuh harus mengetahui, dan seorang guru itu harus bisa mengajak siswanya untuk belajar dengan semangat. Jadi ketika seorang guru masuk ke dalam suatu kelas dan siswanya itu atau muridnya dalam keadaan diam saja, berarti guru itu belum bisa atau mengalami kendala, yaitu pada saat metode pembelajaran. Setelah guru menerapkan metode pembelajaran yang mereka berikan, mereka juga tetap mengevaluasi apa sih hasil dari metode pembelajaran yang telah mereka terapkan kepada siswa-siswa, hasilnya seperti apa. Nah, teman-teman, setelah kita tadi melakukan wawancara dengan narasumber kita, yaitu seorang guru SD, ternyata guru tidak hanya melakukan merancang metode pembelajaran sendiri-sendiri, tetapi mereka juga mengikuti KKG, yaitu kelompok kerja guru untuk merancang metode pembelajaran bagi siswa yang kreatif, inovatif, dan menarik tentunya. Baik teman-teman, tadi narasumber juga memberikan pesan kepada kita sebagai calon guru generasi Gen Z agar mampu mengintegrasikan teknologi dan kreativitas dalam metode pembelajaran untuk menarik minat siswa. Dengan memahami kebutuhan dan karakteristik siswa yang akrab dengan dunia digital, guru dapat memanfaatkan media interaktif, game, edukasi, dan pendekatan kolaboratif untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan, relevan, dan inspiratif. Fokuslah pada keterlibatan aktif siswa dan dorong eksplorasi sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan sesuai dengan tantangan zamannya. Oke teman-teman, cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai metode pembelajaran yang menarik, inovatif, dan kreatif untuk siswa tingkat SD. Semoga bermanfaat.